Oke guys, welcome to back channel Joe Extreme. Oke, di malam hari ini gue kedapatan narasumber yaitu dari Mas Haidar dan Mas RW dan Mas Andreas. Oke, mungkin dari beberapa cerita yang kemarin mungkin cukup menegangkan sedikit mungkin ya bagi para penonton juga. Dan untuk perkenalan mungkin bisa perkenalan dulu Mas RW, Mas Haidar dan Mas Andreas. Kenalkan guys, nama saya Haidar. Saya temannya dari Joe Extreme. Di sini saya akan menceritakan kisah horor waktu kecil saya dan kemungkinan Anda mungkin kayak mengingat, tapi kan hanya samar-samar. Kalau saya ingat banget dengan kisah waktu saya kecil dulu. Lanjut Mas Erwi. Oke, perkenalkan nama saya Rafli, bisa dipanggil RW sama teman-teman. Di sini saya rekan dari Mas eh, Reza dan Mas Haidar. Nantinya saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman kehidupan maupun pengalaman dari juga yang pernah terjadi ke saya. Mungkin nantinya bisa diambil pelajaran lah. Mungkin dari Mas RW mic-nya agak didekatkan ya Mas ya kalau saya lagi berbicara. Oh ya Mas. Oke, untuk selanjutnya Mas Andreas ini gimana nih kok mic-nya mati kayak gini? Apakah ada bermasalah? Mungkin ada masalah mungkin Mas. Iya masih ada keperluan sebentar. Oh, oke. Berarti untuk narasumber terakhir ada Mas Andreas ya. Oke, maka dari itu bisa dimulai untuk bercerita Mas Haidar. Waktu dan tempat saya Ya, persilakan. Oke. Jadi waktu itu waktu malam saya tuh sama ibu saya ke Blitar ke rumah ke nenek saya. Waktu itu ibu lagi pendidikan D3 di Blitar di Marsudi Waluyo, cuman PP sih, PP dari Blitar Karangkates sama sampai Ulingi kalau nggak salah tuh. Ulingi waktu itu turun dari bis. Turun dari bis itu jam 11 malam kalau nggak salah. Iya, 11 malam. Dan jalan turun di apa kayak dibilang kayak apa ya? Tugu kah Mas? Kalau yang di kecamatan kayak ada tugu atau punden ya? Tugu mungkin atau ya tugu. Ya, ya kayak gitu. Kayak ada patung bentuknya kayak reok gitu. Oh, Ininya kayak tanda Dan perbatasan. oh iya tanda perbatasan kayak gitu. Ya turun di situ. Saya ilustrasikan ya tempatnya kayak gimana. Di kanan itu ada sebuah kayak pabrik gula dan di sebelah pabrik itu ada kayak punden gitu. Dan di kirinya itu kayak rumah warga tapi itu sangat remang-remang. Waktu itu lagi trending, bukan trending sih. Rata mayoritas warganya itu lampunya depannya itu kayak lampu dop dop kuning, dop apa ya? Dop kuning tahu kan? ya tahu. Bohlam kuning, Yang biasanya bohlam kayak kuning. di hewan-hewan gitu ya biasanya yang buat anak anak Iya yang ya, baru lahir gitu. kan iya orang desa kan rata-rata kayak gitu kan. Ya kayak gitu dan itu sangat sepi bro, sangat sepi. Aku jalan sama ibu, jalan. Aku bilang, Bu, yang di pabrik itu yang di atas pohon itu siapa? Aku tanya gitu. Terus ibu bilang, itu Mbah. Kamu merem aja sampai rumah kalau takut, bilang gitu. Ibu, Mbahnya kok kenapa kok senyum? Kenapa kok nggak turun? Aku tanya gitu. Nggak apa-apa, kamu merem aja. Nanti kalau udah sampai rumah, ibu suruh kamu
buka mata. Terus aku itu sempet jalan tuh nyolong-nyolong bro, beneran. Aku nyolong-nyolong, terus aku noleh kiri itu ada gang kecil sempit yang dikelilingi sama kayak rerumputan liar gitu. Kayak apa ya bilang rumput pagar kayak. Rumput Di gajah gitu tengah-tengah ya? rumput pagar, apa? Rumput gajah bukan? Iya, rumput gajah ya. Tapi dia tuh ketata gitu bro. Jadi kayak apa ya? Kalau dibilang itu, kalau orang Jawa bilangnya itu apa ya? Ap- Apa ya? Apa ya tuh? Lupa aku. Pokoknya pakaan makanannya kambing itu loh bro. Oh, oke oke oke. Dia bisa Tamban. dipanen gitu. Ya ramban ya, bilang ramban lah. Ramban. Di tengah-tengah ramban itu, di situ ada kayak putih-putih tinggi. Bisa dibilang pocong sih. Samar-samar banget, nggak kelihatan wajahnya sama sekali. Kalau yang nenek-nenek yang di atas pohon itu benar-benar kelihatan bro. Bukan kuntilanak, bukan apa-apa. Dia warnanya itu bukan warna sih, dia pakai baju Jawa gitu bro. Berarti Jadi kayak pakai, baju daerah gitu. iya baju daerah, bukan baju daerah bro. Orang Jawa itu kan sukanya pakai sewek sama pakai baju yang apa sih dibilang ya? Kayak Kayak kemeja tapi keraton gitu. bukan keraton sih. Baju-baju sinden gitu loh, Bro. Yang biasa dipakai Tapi itu buat tua, Bang. kondangan biasanya gitu. Iya, 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 benar-benar kayak gitu. Tapi itu yang pakai orang tua. Waduh, duh, duh. Aku aku udah dari situ aku bilang, aku dari rumah tanya, "Bu, yang tadi di gang ada siapa?" Aku tadi melek bilang buka mata sedikit, nyolong-nyolong takutnya nanti kesandung bilang gitu. Gak apa-apa, itu nggak ada apa-apa. Kamu cuman apa ya, kelihatan aja bilang gitu. Ibuku itu mencoba aku apa gimana ya? Mencoba nggak terlalu memikirkan gitu biar bisa tidur karena kan paling susah sih tidur. Terus lah aku tidur dibikinkan aku kan suka air gula mulai dari kecil air gula terus aku tidur. Aku tuh pernah mimpi di sebelah rumah nenekku kan ada kayak kebun tebu lah bilang. Di kebun tebu itu di belakang ada bambu-bambu terus di belakangnya itu pohon coklat bro. Dan di situ kok aku pernah ngimpi ada pembunuhan. Jadi orang ke sawah itu lihat ada orang nyolong coklat gitu, terus dibunuh. Dan dibunuh dia ditaruh dikubur di tengah-tengah dari tebu itu bro. Ada namanya Dilebihnya gitu. juga. Iya ada namanya juga, tapi aku nggak tahu namanya siapa. Samar-samar banget. Gua nggak bisa baca bro. Karena dalam keadaan lucid dream ya, bisa ngerasakan gitu ya posisinya. Iya bisa ngerasakan, bener-bener bisa ngerasakan. Aku tuh kayak gimana ya? Waktu itu aku hampir mau cross check di situ ada apa enggak gitu. Akhirnya aku paginya lah bangun ya, bangun. Aku cerita ke nenek, ibuku udah berangkat bro subuh, udah berangkat dinas pagi, praktek klinik di Mardiwaluyo ya, di iya Mardiwaluyo. Iya. Aku cerita ke Mbah di sini kemarin mimpi ada kuburan bilang gitu. Mana ada kamu katanya gitu. Akhirnya aku Nggak lah percaya, mandi apa? nggak percaya gitu. Iya nggak percaya lah masa anak kecil cerita tiba-tiba cerita kayak gitu bro. Siapa yang nggak kaget kayak gitu? Iya coba siapa bangun-bangun terus cerita gitu siapa yang nggak kaget coba. Mbahku benar-benar wajahnya itu nggak biasa gitu. Akhirnya aku mandilah ke sumber yang ngelewatin tebu-tebu sama coklat itu. Di situ ada jalan mau jalan ke sumber. Dan di sumber itu ada pernah cerita bapakku dulu kan di situ toh habis kayak apa ya ngusungi itu bahasa Indonesianya apa bro? Ngusungi. Musuh ngangkatin apa? Mengangkat, bantu ngangkatin, hindahin gitu Ngangkatin lah. barang. Iya.
habis habis panen terus ngusungi kayak padi yang mau dibawa ke rumah. Kan habis itu kan udah selesai. Bapak mandi itu jam berapa? Jam 8. Jam 8 itu di akar bambu itu kayak lampu, Bro. Jadi hidup. Kok bisa? Bapak pikir itu kayak emang ada katanya Bapak itu barusan barusan tahu kalau akar bambu itu ada apa ya? Kandungan apa gitu. Jadi dia bisa hidup gitu, Bro. Bisa ada cahayanya. Pertanyaan Bapak takut, takut. Terus turun ya, Bapak kan turun. Itu kayak jurang, Bro. Turun, dikira teman-temannya itu pada mandi, Bro. Di sumber itu. Di sumber itu dikira pada mandi. Bapak semangat turun. Pek, 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 dipanggil lah, namanya Katimin. Min, Min, Min. Kok nggak jawab, bilang gitu. Min, budek akon. Bahasa Indonesia tuli nggak lu? Turun lah Bapak. Turun, dilihat itu nggak ada air sama sekali. Maksudnya nggak ada orang yang bekas mandi atau apa, Bro. Beneran, nggak ada Tapi orang yang mandi. cuman ada suaranya gitu. Iya, ada suaranya beneran. Bapak itu kaget sampean. Bapak nggak jadi mandi. Bapak balik itu yang maunya akarnya itu hidup jadi mati gitu, Bro. Nggak ada cahayanya lagi. Jadi pulang itu bawa obor aja sih. Oblik kalau dibilang oblik. Yang pakai minyak tanah itu. Oh iya iya. Terus akhirnya bapak itu pulang itu cerita ke adik-adiknya. Dek, tadi lihat Katimin ke sumber nggak? Nggak lihat pak. Oh nggak lihat kak. Ibaratnya bahasanya emas gitu ya. Ya. Terus besoknya waktu di sawah, bapak habis pulang sekolah terus ke sawah, tanya lah temennya. Loh, kemarin malam kamu mandi di sumber? Enggak, aku mandi di kali, nggak di sumber. Di sumber katanya sepi gitu. Takut. Katanya bapak nggak datang-datang. Oh alah, saya kira kamu bilang gitu bapak. Kemarin soalnya ada yang mandi. Mandinya tuh nggak kayak mandinya orang umum kan. Mandi kan cebyur. Cebyur enggak. Biur, 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 biur gitu. Cepet tuh. Iya. Oke. Singkat cerita, bapak ngelupain. Terus kembali ke aku, ceritaku lagi. Oke. Aku nungguin ibuku pulang. Ibuku pulang dari praktek itu. Dinas sore pulang jam 9. Aku nungguin tuh di depan, di pinggir jalan. Di 50 meter lah dari rumah, pinggir jalan. Aku nungguin tuh sambil lihat bis, Bro. Lihat bis. Kayak aku kan suka bis toh, waktu kecil. Lihat bis. Dan waktu itu aku tuh disapa sama orang. Nggak tahu itu siapa, dia nyapa. Haidar, bilang gitu. Lo. Dibilang tuh kayak gini, kamu cucunya Mbah Murtinem ya? Bilang Dia gitu. nenekmu. Iya. Kenal gitu ya. Bukan, nggak tahu sih. Nggak kenal aku, dia bilang gitu. Dia langsung tahu, kamu cucunya Mbah Murtinem ya? Enggak, aku bilang gitu, enggak. Sing hati-hati lah ya. Apa ya, yang hati-hati kalau jalan lewat sini. Oh, enggak, jangan sendirian. Dari situ aku takut tuh bro, beneran aku takut. Aku nungguin ibuku pulang jam 10 baru datang. Aku sejam duduk di situ. Ibuku datang turun dari bis. Aku digendong di punggung. Aku digendong di punggung. Aku bilang, Bu, aku takut, aku merem ya. Iya, merem. Waktu itu beneran kayak gimana ya? Kamu pernah nggak ngerasa kayak kupingmu disentil sama kuku panjang? Ya pernah sih sama teman cewek gitu.
lebih panjang. Waduh, belum tahu itu. Tajam berarti yo. Disentil. Bukan tajam sih. Dia lebih keras. Luka nggak? Lebih keras. Lebih keras, dia tangannya dingin. Habis disentil tuh nggak dia langsung sentil gitu aja, dipegang dulu. Dipegang dulu kupingnya, disentil baruan. Aku diem, aku nggak berani bilang ke ibu. Ya udah, aku dibilang ibu bilang gini, Des, bukaan matamu, bukaan. Ya dibuka mataku lah ya. Buka, ibu buka pintu. Nah, kan udah, ibu udah bersih-bersih, udah makan. Tidurlah aku. Tidur, tanya ibu, Bu, aku tadi disentil sama yang di dekat rumahnya Mbah itu, yang di apa ya, bilang karangan apa ya, kebun lah. Di dekat karangan situ disentil. Tapi emang ibumu itu bisa ngerasain kayak hal-hal kayak gitu. Jujur ya, ibu itu dia itu sangat peka, kayak kayak barang-barang kayak gitu dulu, dari dulu sih. Peka, cuman dia itu mencoba anaknya biar nggak takut. Kayak gimana ya, dicoba kayak tegar gitu loh, biar nggak takut gitu loh. Ya, walaupun ya sebenarnya takut juga ya. Tapi kan kalau Iya sama, takut terus ini ikut takut juga ya. kayak gitu. Iya, terus bilang ibu, wah nggak ada apa-apa kok, kamu ini takut, kamu ini, kata gitu. Udah lah ya, waktu itu pagi aku bilang ke nenek, Bo, tadi malam aku pas digendong ibu ada yang nyentil, bilang gitu. Nggak apa-apa, Le, nggak apa-apa. Tuh, lah situ, ojo malam-malam, ojo dewe, ngomong jadi. Soalnya aku waktu lewat situ itu aku lari. Berangkatnya waktu berangkat aku mau jemput ibu gitu aku lari. Tahu nggak kenapa kok aku lari? Ada yang ngejar? Bukan. Pernah Kayak nggak jalan diliatin sama orang banyak, tapi itu bukan orang? eh, jadi kayak risih gitu ya, kayak ada yang melototin cuman hawanya jadi nggak Iya, enak gitu. iya beneran kayak risih banget. Merinding cok aku cok sekarang. Asu. Ya kayak diliatin gitu, aku lari. Terus terus dibilangin toh, yang waktu yang di duduk di pinggir jalan itu kan dibilangin sama orang, kamu cucunya Mbah Mur, jangan lihat situ sendirian. Dari situ aku paham kalau di situ tuh banyak banget. Jadi gimana ya? Jadi Orang di kalau dilihat apa? jadi di tempat mbahmu itu kayak banyak kejadian banget ya gitu. Banyak banget. Waktu kecil banyak banget. Aku juga pernah bro. Waktu maghrib itu ya. Maghrib, aku disuruh nutup kayak jendela gitu. Jendela sebelah rumah Mbah. Nutup jendela dari luar. Kan nggak bisa dari dalam. Soalnya ada kayak kayu-kayu gitu. Oke. Kayak ada kayu-kayu. Mm. Ada kayu-kayu. Disuruh masukin ayam. Masukin ayam ke kandang gitu. Aku giring lah ayam itu masuk ke kandang. Nah, waktu aku masukin ayam ke kandang itu, di sebelah pohon kelapa itu kayak ada yang jatuh. Tak pikir itu apa ya, kayak kelapa jatuh gitu bro. Oke. Suaranya mak, grebuknya itu dia itu kayak bukan kelapa, kelapa biasanya apa ya, kelapa biasanya jatuh gitu. Bukan kelapa sih kalau dibilang kayaknya. Soalnya tiba-tiba gitu ya. Soalnya iya beneran nggak ada, kan di situ kan bersih itu, di bawah kelapa itu bersih, nggak ada kayak rumput-rumput. Tak cari mana yang jatuh ya kelapanya ya. Kalau misalnya jatuh kan tak kasihkan ke embok biar dibikin santan atau apa gitu. Kalau kelapa tua tak cariin gimana kok nggak ada nih.
Aku takut dari situ bro. Maghrib itu, azan maghrib mungkin. Tahu kan gimana ya? Ya hawanya memang, Hawa hawanya nggak enak hawa memang kalau maghrib. hawa hawa maghrib tuh sepi banget. Plus kayak mau gelap tapi dia tuh nggak gelap banget. Cuman nggak ada angin sama sekali. Terus nggak ada angin kok bisa jatuh ya kelapa. Aku coba lihat ke atas, nggak ada apa-apa. Aku takut. Aku waktu itu bukan takut karena ada hantu. Takutnya itu kejatuhan kelapa lagi gitu bro. Waduh. Siapa coba yang nggak takut kejatuhan kelapa gitu. Waktu aku bilang ke Mbok, Mbok tadi ada kelapa jatuh. Masuk le? Iya Mbok, kan nggak ada. Terus Mbok bilang, loh nggak ada kelapa yang tua kok bisa ada yang jatuh. Bilang gitu loh. Iya ya, masuk juga. Kan kalau kelapa nggak tua kan nggak mungkin jatuh gitu. Kalau Iya, nggak ada yang benar. sebenarnya kalau ada hewan kan kelihatan. Kelapanya itu mungkin tingginya 3 meter masihan bro. Kelapa hijau. Oh, Terus di sebelahnya itu ada kelapa gading. Kelapa gading itu kelapa-kelapa yang biasanya dibikin adat-adat gitu. oke oke. Itu biasanya kelapanya itu lama kan baru bisa diambil ya. Gak mungkin Iya, baru kalau jatuh udah tua, sendiri. udah kering gitu, baru dia jatuh. Nah, nggak ada yang kering loh, bro. Mana ada yang jatuh? Kalau nggak ada yang Lagian juga nggak di. kan kalau maghrib ya kata orang tua kan nggak boleh keluar, katanya banyak hantu yang keluar, terus juga banyak, intinya banyak anu lah, nggak bagus pokoknya hari maghrib Kalau kayak gitu. kalau dibilang sih, maghrib tuh waktu yang saat mistis banget sih. Emang bener mistis. Aku dari situ udah kayak gimana ya? Ini antara kelapa atau kepala gitu. Waduh, bener, pasti kalau gue di posisi lu juga pasti ya berpikir kayak gitu. Aku baru sadar tuh gara-gara temanku waktu terawih itu bilang gini. Ini kan ambil mau itu ya, mau ambil kelapaku yang di depan rumah sini cuman udah ditebang. Ini kalau yang jatuh bukan kelapa, aku lari bilang gitu. Terus apa cuk bilang gitu aku. Ya kepala. Kalau dibilang kalau di orang Jawa itu namanya gundul pringis. Kondol pringis, oh itu hantu Jawa namanya. Iya, Kayak as kepala buntung gitu ya. iya kepala buntung dia cuman ketawa kalau jatuh. Katanya sih gitu, tapi aku belum tahu sih. Hmm, gue baru tahu ini Lanjut, namanya. iya, lanjut ceritaku lagi. Aku barusan tahu meng-cross check kayak kita kembali cerita yang di gang tadi ya, orang yang putih-putih tinggi. Kita cross check lagi. Aku waktu kelas 3 SMP, aku cross check lagi. Bapak cerita, Bapak cerita gini, Le, yang di rumahnya Mas Wawan itu nangkanya ditebang. Loh, kenapa Pak kok ditebang bilang gitu? Katanya udah mau roboh, takutnya kalau hujan lebat atau angin tuh mau roboh bilang gitu. Terus kenapa kok nggak tebang-tebang Pak? Kakaknya Mas Wawan masih belum ngebolehin. Kenapa nggak ngebolehin Pak? Bilang gitu. Ya soalnya ada yang nunggu. Yang nunggu siapa? Ya yang waktu kamu cerita itu dulu Le, yang jalan sama ibu, yang ada orang tinggi putih. Dan gitu Bapak. Dari situ aku baru paham. Kalau yang aku lihat waktu kecil itu emang ada gitu. Bukan halusinasi. Iya Gimana sih. ya bilang in memories lah gitu bro. Oke oke. Kayak aku meng-cross check apa yang aku lihat waktu dulu kecil, ya baru SMP itu. Ternyata benar gitu ya. Iya emang ada. Yang orang yang pernah lewat situ dihantuin itu ya Mas Wawan itu sama kakaknya. Kakaknya itu nggak diizinin motong pohonnya, soalnya itu udah
dibilang habitatnya gitu. Jadi manusia sama kayak makhluk kayak gitu itu udah hidupnya emang udah bergandengan, cuman beda alam aja. Jadi kalau mereka nggak ganggu, kamu nggak ganggu, dia nggak bakal ganggu gitu. Cuman dia itu kadang, dia kalau udah diizinin buat menampakkan dirinya, ya itu bakal menampakkan dirinya. Oh, Jadi jadi nggak semua makhluk kayak gitu tuh mau dia nampakin seenaknya enggak. tapi kan eh, ada beberapa dari gue dengar ya, katanya kalau kita lihat gitu kan, maksudnya nggak sengaja kita lihat, katanya dia juga apa namanya, sedang sial gitu katanya. Cuman kan kalau kita Iya, lihat, dia juga ah, dia merasa sial kalau dia dilihat orang. nah itu kan sial. Cuman kan ketika sial gitu, cuman kita kan bisa juga kayak yang orang Jawa bilang sawanan, atau kita demam gara-gara lihat hantu kayak gitu. Bilang shock lah ya, shock ya. Kalau orang Indonesia bilangnya shock. Ya kayak gitu, Shock. shock. Cuman yang gue herankan itu kan kayak nebang pohon ya, kan memang udah dari dulu kan banyak penunggu pohon-pohon ini, pohon keramat, apalagi kayak pohon beringin, pohon pisang kayak gitu kan ya. Yang tuh gue herankan itu satu, Iya, kayak di luar negeri kan pohonnya kan maksudnya ya mungkin nggak ada pohon pisang, pohon beringin ya, mungkin pohon beringin ya ada beberapa, cuman kayak mereka nebang gitu kok kayak adem ayam aja gitu. Cuman di Indo kayak terlalu parah banget. tahu nggak kenapa kok Jawa itu dibilang apa ya, dibilang ya keramat. Why? Gue juga gimana ya, belum pernah sih cari cerita dari kisah tanah Jawa itu kayak gimana. Cuman kan emang bener dulu itu sebelum Islam masuk ke Indonesia itu ada 10 pemuda yang dikirim, yang diperintah sama Kanjeng Nabi itu disuruh ke Al-Jawi, bukan dikenal dengan Indonesia. Dikenalnya itu Al-Jawi. Dan di Jawa itu ada namanya itu Roro Genggong. Dia itu sakti banget. 10 pemuda itu kalah semua sama Roro Genggong. Itu dia itu Waktu itu berupa apa? pahlawan atau berupa pangeran dari dinasti apa kayak gitu? Nggak tahu aku bro. Kayaknya sih dia kemungkinan eh, mungkin bisa aja siluman atau apa, kan nggak tahu aku. Cuman namanya aja Roro Genggong. Waktu itu 10 pemuda itu kalah semua. Dan ada namanya itu Syekh Subakir. Syekh Subakir itu apa ya, gelut sama itu Roro Genggong itu di Bukit Santri dan menang langginya gitu. Syekh Subakir itu kalau di pewayangan mungkin ya dia itu berwujud semar. Oh, Dia itu berwujud, iya kayak gitu. Semar itu yang bawa kayak apa namanya, senjata gede gitu, bukan? Bukan bawa apa-apa. Dia itu emang orangnya sakti lah ya. Sakti, dia itu mau, kan dia ada perjanjian kayak gini. Kamu boleh masuk ke Indonesia membawa agama Islam, tapi jangan sampai melupakan adat-adatnya. Jangan, maksudnya jangan langsung menghilangkan kayak keislaman yang ada di Jawa, bilang gitu. Kejawaan orang yang ada di sini. Makanya itu ada kayak sesajen, medianya kayak sesajen. Aku pun kalau dibilang kejawen bro. Oh, makanya yang kayak di Gunung Kawi banyak apa namanya, Islam kejawen, terus Hindu kejawen kayak gitu ya. Iya, dia berdoa, cuman media perantaranya itu kayak sesajen, kayak dupa. Tetap dia itu bertujunya ke Allah Subhanahu Wa Taala bro, kayak gitu. Cuman kan untuk apa, tidak mengingkari janji dari Roro Genggong itu,
Syekh Subakir itu kayak gitu, mengakulturasikan adat Jawa sama Islam gitu. Oh, gitu toh. Gue baru dengar ini sih Nih, ceritanya. Cuman gitu nggak musyrik kan kayak gitu. kan gini, yang penting kan niat sama tujuannya dia berdoa ke siapa, kayak gitu. Ya apa? Aku juga pernah apa ya dengar itu. Sebenarnya aku kurang setuju sih sama kayak ya ini adalah aliran yang kayak katanya tahlil itu bid'ah gitu kan. Itu sebenarnya aku kayak kurang setuju. Soalnya apa? Itu aku pernah dengar cerita itu kan dulu sebelum masuknya agama Islam yang dibawa sama Wali Songo itu kan Islam kan nganutnya agama Islam Indonesia kan kayaknya kan nganutnya agama Hindu kan dan di situ itu ada kebiasaan itu kayak misal kayak habis ada orang meninggal itu itu kayak menyajikan kayak persembahan gitu ya, kayak menyajikan makan gitu terus juga kan di Hindu itu kan ada pewayangan nah kan sebelum Islam masuk itu mereka sudah mengenal pewayangan habis itu dengan adanya Wali Songo itu mereka jadi mereka itu nggak langsung merubah apa ya keseluruhan adat istiadat yang ada. Karena kalau misal mereka langsung menyamaratakan sama kayak yang di Arab, jadi Wali Songo itu belajarnya mereka langsung dari Arab loh, langsung dari tanah Nabi Muhammad SAW itu uh, benar-benar emang ajarannya real dari Arab sana. Cuma mereka ya kayak apa, adaptasi juga lah sama target dakwahnya. Jadi gimana caranya dakwah mereka itu diterima? Ya dengan cara itu misalnya kayak mengganti cerita pewayangan yang misalnya kayak dewa-dewanya kayak Dewa Wisnu, Dewa apa Brahma gitu diganti dengan kayak mengajarkan nilai-nilai Islam. Terus ya yang adat istiadat tadi itu yang kayak apa? Tahlilan Eh, ya tahlilan kayak makan-makan itu kayak diganti misalnya kayak habis kayak ada orang yang punya hajat itu diganti dengan kayak ditambahi misalnya sholawat ngaji kalau nggak gitu ya. mungkin nggak bakal diterima bro dakwahnya mereka Soalnya kan hanya Wali hmm, Wali Songo itu kan mengakulturasikan adat mereka dengan hmm, ajaran Islam. budaya Jadi yang ada. biar bisa sama-sama diterima bilang 50-50 gitu loh. Kayak gitu. Ya makanya itu kayak kurang setuju aja kayak ada orang yang bilang ya bener sih kayak Talina itu emang nggak ada cuma kan kalau selama itu niatnya baik ya apa salahnya ya nggak haram juga. Iya kan kita kan membantu mendoakan orang kan baik banget bro. Dan saya setahu saya ya, kayak tahlilan itu ya maksudnya kayak yang bilang lah ini udah kena musibah kok malah ngasih makanan kan malah katanya nyusahin yang habis kena Punya musibah rumah. itu. Ya benar. Nah bahkan sebenarnya kalau saya sendiri yang pernah ikut ya terus saya tanya ke orang yang kayak kampung saya sendiri di sini bilangnya saya sebenarnya nggak harus misalnya kayak cuma ngasih apa gitu kayak karena sebenarnya apa ya tanda terima kasih aja bro dikasih makan itu karena udah mendoain sebenarnya nggak harus makanan yang kayak mulu misalnya kayak dikasih harus juga apa ngasih nasi rawon soto itu nggak harus saya dikasih gorengan pun itu nggak apa-apa mereka ya nggak protes yang mendoain kan itu kan secara sukarela aja bro dan yang nggak gitu jadi ya yang punya rumah juga tanda terima kasih lah karena keluarganya sudah dibaik makanya sebagai apa enak-enakan gitu ya dikasih itu tadi Ibaratnya biar nggak apa ya,
biar kita itu tanda terima kasih itu tetap melekat. Tanda terima kasih. Kemungkinan kan ada kan kayak hubungan kasih sayang kita sama sesama manusia, hubungan kita sama Tuhan, sama makhluk-makhluk lainnya itu kan ada. Kalau kita udah hubungan kita baik dengan sesama manusia kan otomatis hubungan kita baik sama yang di atas itu, bro. Jadi kita ambil kayak gitu, jangan mentah-mentah gitu, bro. Kita telaah apa maksud dari kayak gini gitu. Kadang ada orang bilang, "Woi, orang itu doa kok sama sajen, doa kok ada dupa." Tapi kan nggak tahu doanya itu kayak gimana kan. Misalnya mbahku lah ya. Mbahku mendoakan suaminya udah meninggal. Ya emang, mbahku kalau mendoakan suaminya ada dupa, ada nasi, ada rokok, ada kopi juga. Sering aku disuruh makan gitu, bro. Disuruh makan, disuruh ambil kopinya, suruh ambil rokoknya sampai sekarang. Tetap aku tahu mbahku itu doanya itu pakai Al-Fatihah. Bukan kayak Jopa Japi gitu, enggak. Cuman emang mediasinya itu lewat dupa gitu. Oh, ini gue pernah nih kejadian nih, kopi gula kayak gini. Kopi gula, kopi pokoknya sama kue apa gitu ya. Ini Iya, gue sajen. ya sesajen gitu. Ini sempat gue kejadian pas gue jalan-jalan sama teman gue, kan gue nginep di salah satu rumah mbahnya teman gue. Nah itu di dalam kamarnya itu ada kayak foto mbahnya yang udah meninggal, terus juga ada kayak bekas sesajennya gitu, kopi, terus apa-apa aja lupa gitu ya. Nah cuman kan kami nginap 2 hari kalau nggak salah di sana. Nah habis itu pas hari keduanya pas mau pulang kan itu diganti. Nah 3 hari berarti, sorry 3 hari kan berarti hari keduanya diganti. Nah pas malamnya itu kan ada yang tidur di kamar nih, gua sama teman gue itu tidur di kamar, yang lainnya di kamar lainnya. Nah itu kopinya tiba-tiba itu ngurang, padahal barusan ditaruh, padahal itu gue herannya kok bisa gitu loh. Ya kembali gimana ya, kayak gitu kan kita sama-sama percaya atau enggak. Ya kayak gitu ada yang minum. Kemungkinan yang minum yang di foto itu mungkin. Waduh, ya itu gue mikir juga, teman gue nggak suka kopi, masa dia minum kopi. Terus juga kan Ya, di sebelahnya itu kan ada kopi sama air putih. Nah air putihnya tuh ngurang, tapi cuman teman gue kerasa kayak ada nyipratin dia. Nah itu ada yang nyipratin. iya, ada nyipratin. Nah itu gue juga, dia ceritanya udah pas di kampus ya itu ya, kan gue kan healing sama teman-teman gue kampus kan. Nah dia baru cerita berani pas di kampus kayak gitu. Oh, jadi di rumahnya temen lu itu ada foto terus ada sesajen gitu. Iya ada sesajen. Nah kopi, Mm-mm. air putih, sembak yo, dupa yo, macam-macam gitu ya. Nah cuman kan ya sorenya ditaruh, terus pas malamnya kan kita jalan keluar. Nah pas balik-balik tuh kan, nah ngurang kayak gitu, kok bisa gitu. Nah masa nguap, kan keadaannya nggak panas nggak adem yo, pas hawanya. Cuman pas masuk dalam kamar itu hawanya emang agak nggak enak Enggak, dikit. enggak. Iya. Bener. Jadi aku pernah denger sih kayak emang kayak gitu itu ada kayak di tanggalan Jawa itu makanya kenapa kita orang Jawa itu tiap apa ya, kalau nggak salah Selasa Legi, kalau nggak Selasa Kliwon lah, itu katanya saudara yang udah meninggal itu katanya mampir ke rumah, makanya disediain kayak gitu, kayak menghormati lah. Tapi Ya kan itu dulu udah namanya juga kepercayaan orang Jawa. nah juga ada sih ya, kalau dibilang musik nggak, soalnya kan sudah dari dulu
penting kan kita tetap sholat, tetap nyembah Allah kan, Bener. yo nggak masalah Bu. Itu juga namanya adil. Tapi kan Kita ya kita bukan kita bukan mempercayai bahwa orang itu pulang, cuman kita itu menghargai tahu, adat yang sudah ada gitu loh. tapi kita hidup ini jelas sih pasti berbandingan Udah berbandingan lah udah dengan benar. apa yang nggak gitu itu udah dari zaman dahulu itu. Jadi ya Kalau lu malu. Mas Reja, kalau lu di Tenggarong pernah nggak kalau orang mau nebang gitu izin dulu? Kan di Kalimantan kan terkenal dengan pohon-pohon besar gitu. Memang kan di Tenggarong sendiri juga kan merupakan kerajaan tertua, kerajaan pertama itu kan. Jelas memang adatnya sendiri juga di sini kental banget itu. Selama gue tinggal di Tenggarong kayak semacam hal nebang-nebang pastinya izin. Terus oh ya, Percaya sih. di dulu lu tahu nggak kepohonan? Apa itu pohonan? Kepohonan itu kayak, jadi kan gue nawarin makan nih ke lu semua, cuman lu nggak mau nyantap. Nah habis itu lu kecelakaan atau lu tiba-tiba didatangin Oh hantu. iya, iya. Nah kayak gitu. Oh iya, pernah dengar. Jadi lu tuh harus nyantap makanan. Nah ini kejadian di rumah gue baru ingat. Ini real banget. Jadi gini, eh gue masih kelas SMP ya, SMP kelas, oh enggak, bukan SMP sih, SD kelas 5 kelas 6 itu. Pas malam apa ya lupa juga, jadi kan sorenya gini kan, gue makan bakso nih depan rumah sama bakso langganan gue. Kan di sana kan gue juga punya kakak ya, kakak tapi kakak angkat bukan kakak kandung. Nah kakak kandung gue ini kalau kakak angkat gue ini gue tawarin bakso, dia nggak mau, dia berangkat main bola sama anak-anak kampung. Ya udahlah gue biarin aja. Terus si ibuku juga ngomong, nanti ke pohonan loh le. Udah baru kakakku ngomong nggak apa-apa aman aman gitu. Ya udah selang habis itu malam itu sempat kejadian awalnya gini. Kalau gue sih udah tidur sih kejadiannya, karena gue diceritain sama ibu gue. Jadi kan gue tidurnya sama ibu gue, terus ayah gue tuh masih kayak di ruangan kantornya sendiri, terus kakakku juga di ruangannya kamarnya sendiri. Nah pas kejadian jam 10 malam, kakak gue itu tidur cuman kayak risih gitu. Tiba-tiba dia udah ketidur. Nah di kamar mandi itu kayak suara ceplek 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 ceplek. Nah iya sudah, kakakku itu udah kayak mulai apa ya, merinding merinding gak enak banget. Terus juga kayak apa ya, diganggu ganggu, jadi kayak mulai risih kan gitu. Akhirnya ngecek nggak ada apa-apa tuh. Akhirnya nyoba tidur lagi, tiba-tiba pas bangun kepalanya udah mau masuk kamar mandi. Bayangkan kasur tinggi kayak gitu, tiba-tiba langsung di kepalanya di kamar mandi, nggak kerasa dia apa ditarik itu. Nah pas dia bangun, tiba-tiba dia lihat wanitanya itu cuantik pol pokoknya, itu katanya kayak orang Cina gitu, putih gitu ya. Nah itu tiba-tiba langsung apa ya, lari langsung ke kamarnya ayahku tempat kerjanya itu. Dia cerita cerita cerita, habis itu pas dicek kembali nggak ada, dikiranya ngelindur ayahku. Kakakku dikiranya ngelindur. Akhirnya lama-lama kayak hawanya nggak enak, nelpon teman ayahku. Diteleponlah teman ayahku, Pak siapa sih namanya, cuman orangnya udah meninggal sih ini. Akhirnya telepon, aneh anakku kayak keganggu ini. Baru baru ternyata teman ayahku itu merasa, loh anjen kok awakmu nelpon iki kok kayak nggak enak gini hawanya. Alhasil itu kejadian itu udah jam 12 malam pokoknya tuh. Datanglah teman ayahku. Dia udah lihat depan rumah itu kan rawa-rawa depan rumahku ya juga ya. Itu dia lihat di sana tuh kayak ada penunggu satu, terus juga di kamarnya kakakku satu,
terus di garasi itu mobil ada satu, jadi ada tiga. Nah, hasil dia datang bercoba berinteraksi, kenapa dia nggak apa namanya, kenapa ganggu keluarga sini, ya gara-gara kepohonan itu. Akhirnya bercoba set omong-omongan gitu, jadi dia kayak bawa apa ya, botol gitu kan, botol, jadi ya dimasukkan dalam botol itu, katanya dimasukkan. Terus juga cuman yang di apa namanya, rawa-rawa itu katanya agak susah, katanya itu kayak hantu zaman biyen, jadi kayak apa ya, dadanya ini kayak sapu ijuk yang tebel banget, tau nggak sapu ijuk? Tahu tahu tahu. Ah, ya. Iya, kayak Di dadanya lebat banget. Nah itu lebat banget, cuman agak susah karena kayak hantu zaman dulu gitu. Alhasil ya udah cuma bisa interaksi omong-omongan doang yang sama yang depan itu, cuman untuk yang garasi sama yang di kamar mandi bisa lah diusir, sama kayak katanya dimasukkan botol sih itu. Berselang besoknya kakak gue langsung demam parah itu asli. Itu langsung bawa ke rumah sakit, opname 2 hari. Habis itu ya udah sembuh udah. Dia habis itu kalau makan ditawarin ya makan lagi gitu. Ini ya gue gara-gara gue nggak bangun, soalnya nggak dibangunin sama ibu gue, takutnya aku kesurupan juga kayak gitu. Jadi lain kali kayak ditawarin makan atau ditawarin apa aja ya nyantap lah sedikit pun, meskipun kepepet atau apa gitu. Soalnya kalau di Tenggarong sendiri adatnya kental banget itu sih kalau dari gue. kayak pamali Jadi gitu. ya kalau di Jawa sih pamali sih, kepohonan itu kalau di Jawa sih pamali. Kalau lu misalnya gini, lu nggak boleh nyapu malam-malam tuh nggak boleh. Nah, pamali ya. Ya pamali kalau dibilang di Indonesia. Di Hmm. Indonesia apa di Jawa aja ya? Kayaknya itu di kalau pamali semuanya kayak di Indonesia kayaknya. Semuanya sih ya. Iya, kayak kan Ya pamali. terus juga gendang-gendang meja kan Cewek juga juga pamali kan. pamali. Iya. Tapi maksud dari pamali itu juga ada loh bro sebenarnya. Hikmahnya lah. Ada hikmahnya. Dibilang itu ada hikmahnya. Kalau lu nggak boleh kayak keramas malam-malam, tahu kan? Nah, iya benar-benar. Kalau misalnya keramas malam tuh kan otomatis kalau keramas kan dia juga mandi. Ya, kalau mandi malam kan efeknya rematik kayak gitu, bro. Benar ke tulang. Iya, Terus kayak nggak bagus potong kuku malam-malam kan nggak boleh. Katanya takutnya. anu, takutnya ya kalau pikir logis mungkin takut luka apa kan malam kan remang-remang gitu. Nggak kelihatan. Ya, banyak sih. Terus cewek duduk di pintu Iya, itu benar. katanya nggak sopan. Ya, sebenarnya benar sih. Masa kita duduk di pintu orang mau lewat jalan. Jelas. Hmm. Oh iya Cak. Terus aku pernah dengar katanya di Kalimantan banyak kayak apa ya, rumah-rumah kecil gitu loh, enggak sih? Rumah-rumah kecil. Ya kayak ibaratnya apa ya, di pinggir jalan gitu kayak ada kayak pondok Oh, kecil terus ya kayak tempat sajen-sajen gitu. ah Itu gini, sebenarnya buat apa? gini. Ah, rumah-rumah yang kayak di pinggir, mungkin kan misalnya kita dari arah Tenggarong ke Balikpapan, itu kan kita kayak melewati namanya Bukit Soeharto. Nah, Bukit Soeharto itu hutan semua. Kita akan melewati sekitar membutuhkan waktu sekitar 4 jam ya. Jadi kita tuh rata-rata lewat hutan gitu. Nah, di lewat hutan itu ada beberapa kayak rumah kosong, kayak pondok, kayak ya semacam kayak tempat berteduh gitu. Cuman ya emang kosongan. Itu biasanya digunakan untuk orang ya, orang apa namanya itu? Apa sih namanya? Kayak bertani apa, berkebun. Nah, ya orang berkebun kayak gitu. Terus juga orang kayak jauh neduh gitu. Jadi kayak tempat kosong-kosong gitu jangan terlalu disangkut pautkan dengan hal mistis.
Cuman ada beberapa hal tempat kosong gitu memang mengandung hal mistis yang sangat memancarkan ya. Contohnya di Tenggarong itu ada namanya itu gedung apa sih itu, lupa gue, udah 4 tahun nggak pulang. Itu gedung apa pokoknya dekat jembatan Kutai Kartanegara itu. Nah itu memang ada tempat kosong, jadi kayak mau berteduh ke sana, mau apa, mau masuk ke situ, hawanya selalu nggak enak. Udah kayak mau dekat aja udah, jadi kita harus kayak menjauh gitu. Memang dari kata ya rahasia umumnya gitu, kayak kata dari orang-orang itu kalian tahu nggak sih Lembus Wana? Apa ini? Lembus Wana itu kayak semacam ikonnya Kutai Kartanegara. Contohnya kayak Surabaya, ada apa, buaya dan hiu gitu kan. Lembus Wana ini, Suwana. iya Lembus Wana ini kayak, Kayak sapi gitu. ya kayak gitu. Lembus Wana ini kan dia itu bentuknya itu kan bertaring, terus juga bentar gue mana foto, oh ya, terus juga bertaring, terus juga ada tanduknya, terus bermahkota, bersayap, terus kakinya kayak elang kayak gitu, terus badannya kayak singa kayak gitu. Coba kalian lihat aja, coba di Google patung Lembus Wana. Nah itu katanya kayak uh, bukan penunggu sih, kayak apa ya, penjaganya Lembus Wana kayak gitu, semacam kayak rumahnya apa namanya, yang majikannya Lembus Wana kayak gitu, ya mirip kayak sultan lah gitu. Kalau Tenggarong kan soalnya masih mengadat apa, menganut kesultanan kok Tenggarong itu ya. Jadi kayak rumah yang majikannya Lembus Wana kayak gitu ya, itu memang uh, majikannya itu kayak melihara Lembus Wana dari kecil jadi besar kayak gitu. Terus juga ada majikannya juga itu, kok apa, bukan majikannya, apa, peliharannya itu kayak naga. Jadi Tenggarong itu ada tiga ikon: Lembus Wana, naga, sama pesut. Nah pesut itu kayak mirip lumba-lumba, cuman itu air tawar, dan juga sekarang masih ada, cuman Ya. terancam punah. Kalian tahu pesut nggak? Iya. Tahu-tahu ikan pesut itu kan ya. Ya itu, jadi kayak mirip lumba-lumba gitu. Nah memang di Tenggarong sendiri juga untuk kemistisannya sebenarnya banyak banget. Gue nggak bisa bercerita satu-satu. Jadi inti-intinya yaitu juga banyak juga, kalian juga pernah kan lihat di jalan-jalan Mister apa, Gundul, sorry, Tukul. ya jalan-jalan Mister Tukul, sorry. Nah itu Mister Gundul. malah jejak si Gundul ya malah ya. Aduh, itu ya. uh, Ya kayak di jembatan yang dulu pas 2011 atau 2010 ya, yang jembatan Tenggarong runtuh dulu. Jadi sekitar berapa ratus warga yang meninggal gara-gara jembatan runtuh. Itu kejadiannya itu. Jadi di Tenggarong itu ada lubang dimensi yang menarik jembatan itu ke bawah sehingga jatuh. Cuman kalau secara Roboh. iya roboh. Secara Roboh. realistisnya itu ada perbaikan jembatan itu, jadi kayak dijadikan satu jalur, kayak tutup masuk kayak gitu. Secara realistisnya itu gara-gara ada perbaikan jembatan. Cuman kalau orang mistis melihat itu, di bawah jembatan itu ada dimensi yang terbuka. Nah itu yang membuat goncangan jembatan itu runtuh, sehingga banyaknya warga yang meninggal dan banyak yang nggak ditemukan. Yang ditemukan pun cuma beberapa, itu pun nyangkut di keramba-keramba orang yang tempatnya pemeliharaan ikan gitu, hanyut kayak gitu mayatnya. Nah jadi ada penyelam dari luar negeri sama penyelam dari profesional di Indonesia itu nyemplung lah ke bawah. Itu pas nyemplung itu mereka itu melihat ada berapa ya, 8 lubang atau 5 lubang, lupa juga aku. Itu katanya itu kayak ini lubangnya dimensi-dimensi beda-beda kayak gitu. Di bawahnya Pulau Kumala. Nah Pulau Kumala itu
pulaunya itu nggak nyambung sama perbatasan Tenggarong sama perbatasan Tenggarong seberang. Jadi pulaunya itu benar-benar di tengah kayak gitu, kayak Pulau Madura kayak gitu kan, cuma terhubung dengan jembatan. Nah di bawahnya itu kayak ada lubang lagi. Nah itu kayak lubang dimensi lagi. Nah pas di coba nyalakan sama apa namanya itu, senter terang banget gitu ya, itu hilang tiba-tiba, udah nggak ada lagi. Akhirnya ya orang-orang nggak terlalu percaya, cuman dari gue dengar ya kayak gitu ceritanya. Terus juga pas penyala apa, nyoba ngambil mobil yang tenggelam gitu kan, itu kan udah nurunkan alat senter gede gitu kan. Nah itu kelihatan kayak besi-besi kayak mobil itu, oh itu di sana. Ternyata pas diangkat nggak ada. Pas coba ditelusuri berenang ke bawah nggak ada. Padahal dari atas itu di center itu ada mobil, ada kayak besi-besi yang tenggelam kayak gitu. Cuman pas diambil sama alat berat kayak gitu nggak ada. Itu langsung gimana ya? Ya orang-orang langsung ya udah biarkan aja. Akhirnya mau nggak mau selang sebulan tabur bunga diikhlaskan dengan meninggalnya di situ kayak gitu. Banyak kejadian banget itu. Terus juga di daerah Samboja apa Sangatta ya, itu yang kayak buaya itu ya, itu buaya sampai berapa meter itu ya, panjang banget itu. Akhirnya buayanya ditangkap, diawetkan di museum kayu namanya. Coba kalian lihat aja di museum kayu itu ada buaya yang pemakan manusia itu orang bilang buaya jadi-jadian karena orang ilmu ya kayak gitu, buaya jadi-jadian kayak gitu biar makan orang dapat ilmu kebal atau kayak sugih gitu kan. Akhirnya ya ketangkap, cuman ketangkapnya itu susah banget. Itu harus pakai apa ya, pemotongan kepala sapi kalau nggak salah, itu 7 kepala sapi dipotong, terus juga darahnya kayak dicecer, akhirnya buayanya nimbul dan ditangkap. Habis itu pas dibelah badannya ditemukan banyak kayak ya organ-organ manusia kayak gitu, cukup mengerikan. Fosilnya sendiri juga masih ada di museum kayu itu, mungkin bisa kalian lihat di Google, di di sana langsung datang aja. Iya mas. Mungkin ini dari beberapa cerita mistis di Tenggarong ya yang gua tahu. Mungkin ya ada juga beberapa yang gua tahu, cuman cukup yang terkenal ini. Oke, dari kalian mungkin ada tanggapan atau apa? Mas saya mau tanya. Katanya yang di kebun jeruk di dekat rumahnya mas yang sekarang itu angker ya mas? Dibilang angker juga enggak, dibilang angker iya ya, tapi memang ada di sana ini. Pas malam malam Kamis atau malam Jumat ya, itu kejadian gua. Orang Jawa bilang Karena apa, apa? Jawa bilang apa, kesawanan. Iya. Nah itu gara-gara gue lihat hantu. Cuman Sebetulnya kayak apa mas? hantunya tuh gini, dia itu gini ceritanya gini. Gua kan sama ibu gua kan mau cari makan malam-malam, mau beli sate. Nah pas mau beli Ya. sate, lampu di jalanan itu mati semua. Nah ya udahlah gue santai aja. Pas udah di jalan loh, kok pas di bawah lampu itu, cuman lampunya kan mati, maksudnya di tiang lampu itu tiba-tiba ada orang gitu. Posisi gue di depannya langsung apa ya, banting ke kanan buat ngindarin gitu kan, kaget kan orang pasti kayak gitu. Iya. Nah gue lihat, tatapannya dingin, terus juga orangnya ya pacaan kayak pakaiannya itu kayak orang lusuh gitu, maksudnya kayak pakaian kotor, kayak nggak rapi gitu. Nah sama tas kayak apa gitu, terus kakinya ya kayak berbulu wake gitu. Nah cuman gue nggak terlalu lihat kaki bawahnya injak tanah apa enggak kayak gitu. Itu akhirnya gue sama ibu gue pas lihat itu diam doang
sampai di tempat beli sate baru ngomong. Nah, omong-omongan, ibu gue juga kaget juga itu. Nah, pas pulang udah nggak ada orangnya, dan besoknya gue langsung demam, tapi ibu gue nggak. Mungkin gue jarang sholat, mungkin makanya langsung demam. Oh gitu. Ya Mas ya. Soal Jadi waktu itu Mas nggak tahu kalau itu orang apa bukan, nggak tahu. nggak tahu juga, cuman ya kaget aja tiba-tiba nggak ngapain juga gini. Nah, ada ruko dekat sana, dekat kebun jeruk, ada lampunya, cuman kenapa dia nggak di sana aja daripada dia di bawah tiang gelap-gelapan. Coba dipikirkan, bener apa enggak? Iya sih, iya juga sih. Ya itu, coba dia ngapain, apa mau ngerampok gue atau mau gimana ya? Kalau hantu sih gue masih nggak apa-apa, cuman kalau bekal juga menakutkan sih, cuman ya kalau bisa nggak ketemu dua-duanya. Gak ketemu dua-duanya sama nato lari lah Mas. Jelas. Terus kan kalau memang di apa namanya, dekat jembatan rumah gue sini kan ya, yang kebun jeruk abis kan ada jembatan. Lu kan pernah ke rumah gue kan, tahu jembatan sana. Tahu-tahu. Nah, di situ kan memang ada ya, kayak mbak-mbak kayak gitu, yang orang-orang ngomong sendiri juga pernah lihat kayak gitu. Kalau gue alhamdulillah belum pernah lihat kayak gitu. Alhamdulillah ya, mending nggak pernah ditunjukin lagi kayak kejadian kemarin habis demam. Di sana itu kan kejadiannya gini, yang tetangga gue itu pas malam itu dia itu kan keluar cari apa namanya, popok pampers itu buat anaknya. Nah, Ya. posisi itu udah jam berapa tuh, setengah dua atau jam berapa itu. Lagian juga di pos bapak-bapak kan orang udah nggak ada juga. Nah, dia itu sendirian keluar mau beli ke Indomaret kayak gitu kan, yang 24 jam. Dapat dia udah, cuman pas pulangnya itu kan di kebun jeruk itu kan padahal nggak ada angin ya, tiba-tiba langsung kayak gitu, kayak suara angin, cuman nggak ada serasa angin kayak gitu. Alhasil di bawah pohon pete, di dekat kebun jeruk kan ada pohon pete gede tuh, katanya ada yang nongkrong nongkrong di sana kayak gitu. Pohon peti. Iya, Di mananya Mas? Oh nggak pernah lihat. jadi gini, lu kan pas mau masuk gang rumah gue nih kan, dari gapura kan nganan tuh. Iya. Nah, terus kan jembatan. Nah, pas belokan kayak gini, belokan dikit. Nah, di sebelah kiri itu kan kayak pagar-pagar banyak, yang pohon jeruknya kan di atas. Yang di sebelah kiri kan itu ada, Iya. di situ ada pohon pete gede. Nah, di situ ada yang nongkrong-nongkrong katanya. Nah, dia nggak terlalu lihat juga, cuman kan ya posisi kan malam hari nggak terlalu kelihatan juga, lampunya kan posisi belum ada lampu dulu itu. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi orangnya ya udah cuek aja kayak gitu. Ya gue dengar cerita juga pas ikut ngeronda sama bapak-bapak, ya udah dengerin aja. Hasil gue nggak berani kalau keluar sendirian. Minta temanin sama ibu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya Mas sekarang ke sana berani gak Mas? Yo tentu tidak dong. Jadi kalau misalnya ada gak jalan lain selain jalan lewat jalan yang ada pohon petainya itu? Kalau yang satunya tambah parah lagi, tambah nggak berani lagi saya. Ada apa emang di situ Mas? Di sana itu ada makam Mbah Gede atau Mbah Urekso yang kita bilang bisa orang Jawa. Jadi arah mau ke Taskia itu ada makamnya Mbah Gede, kayak Mbah apa namanya, pencetus nama desanya Tegalweru. Tegalweru apa, Sesepuh lah gitu ya. ya sesepuh Tegalweru apa Landung Sari, lali aku. Ya iku makame. Jadi ya pas malam-malam tuh pasti kalau lewat sana mas pasti bau, bau menyan, bau kembang, bau pokoknya bau wangian sudah. Ya udah gue lewat ya cuek aja, cuman ya kalau naik motoran gitu spion gue lipet, terus juga gue duduk agak ke belakang, terus ngebut dah kayak gitu dah.
Mas kan belum pernah kan ya? Kayak naik motor. Ah, aku cerita aja ya. Aku tinggal cerita. Waktu dulu aku ke rumah temanku yang namanya Adit. Oke. Ya, Adit, temanku yang di sebelah desa dari rumahku lah ya. Waktu itu aku berangkat ke rumahnya Adit tuh maghrib. Habis sholat maghrib berangkat. Dan waktu seberang desa, itu ada namanya itu kuburan, apa ya, lupa aku. Ada kuburan. Di kiri tuh kuburan. Terus di kanan itu ada tower Telkom, kalau nggak salah Telkom. Terus kuburan kiri jalan tuh kuburan terus. Terus waktu ada jalan turun, itu di kanan itu ada pos yang biasanya buat apa ya? Buat berhentinya orang kalau istirahat atau orang dari sawah. Di atasnya pos itu ada kayak apa ya? Kalau dibilang barongan atau bambu yang rimbun banget. Di situ tuh ada kisah, katanya itu ada orang jualan bakso. Oke. Di dalam Ada kuburan orang bambu jualan bakso. itu. Bukan di pos itu, yang di pos tengah-tengah dari kuburan itu. Oh. Ah. Di situ itu ada orang jualan bakso. Katanya ada orang yang beli. Yang beli itu bukan orang, tapi yang beli itu yang ada di situ. Di balik dari pos itu ada namanya itu apa ya? Watugel itu ibaratnya ini ada agak lucu sih, dikit agak lucu. Watugel itu dia tuh bentuknya seperti penis. Cuman dia itu cuman yang bagian helmnya itu aja. Waduh, waduh, waduh. Cuman bagian helmnya itu aja. Emang di situ emang dikeramatkan sih sama orang-orang. Temanku itu pernah lihat di situ ada orang yang sholat, tapi dia itu ngadepnya ke timur. Ke timur. Waduh, kok bisa ke timur? Iya, kurang tahu. Itu mungkin bukan orang sih menurutku ya. Temanku lihat. Itu pun juga waktu maghrib dia lewat cepet. Kan kalau orang situ dia kan udah tahu medan treknya jalan situ meskipun naik turun kan, Iya, otomatis betul. dia lebih cepat. Gua ke rumahnya Adi. Adi tuh cerita habis dari rumah Pak D-nya dia. Rumahnya Pak D-nya itu mungkin 200 meter dari rumahnya. Rumahnya Pak D-nya itu kayak rumah tusuk sate. Jadi pertigaan arah dari kuburan tadi, terus arah ke desa sebelah lagi. Di situ ada pohon kapuk tinggi banget di situ. Terus ke atas itu ke arah pasar. Dia rumahnya Adit. Adit itu ngelihat Pak D-nya habis nembak apa ya namanya ya, tupai, kalau nggak salah tupai, waktu maghrib katanya, sebelum aku ke rumahnya gitu. Lihat Pak D-nya habis nembak tupai. Pak D-nya tuh di belakang disamperin sama Adit. Pak D, Pak D, nggak apa ya, nggak jawab Pak D-nya. Padahal Pak D-nya itu dia itu ke mana ya? Pak D-nya tuh ke Bukit Wedon sih kalau nggak salah Pak D-nya. Ya, berburu nembak di sana ke Bukit Wedon. Katanya ngeliat Pak D-nya tuh di belakang rumahnya. Adin nyamperin, kok nggak ada orang, tapi pintu belakang dapur kan, kalau orang-orang sana kan dapur itu pintunya ada dua, atas sama bawah. Jadi yang kebuka itu yang sebelah atas. Katanya Adit, Pak D-nya nggak ada. Lalu Adit itu lihat ada tangan yang di pintunya yang bawah. Pintunya yang bawah itu ada tangan yang buka grendel gitu. Wih, Tapi tangannya agak berbulu bro.
Tapi apa Tanya itu? agak berbulu. Bentar. Tanya agak berbulu. Matanya merah, besar. Apa ya kalau bilang selepek. Kalau di orang Indonesia apa ya selepek ya? Apa itu, Bro? Piring kecil lah ya. Oh, lepek. Lepek. Apa ya lepek ya? Lepek itu ya Piring kecil piring yang biasanya kecil. iya, piring kecil yang biasanya dibuat kopi itu. Matanya selepek warna merah. Kalau orang Jawa bilangnya gerandong. Gerandong. Anu, wewe Iya, gombel sama bukan? beda banget. Gerandong tuh kayak gendruwo versi lightnya lah ya. Ada light juga ya. Ya gendruwo seperti versi lightnya. Dia full berbulu warna hitam. Sama Adit dipukul sama apa ya? Waktu itu ada tutup tudung saji tuh dilemparin sama dia. Itu dia nggak takut gitu. Spontanitas, dia kaget Oh, di dapur tiba-tiba kayak sama kalau bahasa Jawanya jancuk lu. Adit keluar pulang ke rumah. Aku lalu datang karena udah janjian kan. Dit gua mau ke rumah lu bilang gitu. Ke rumahnya Adit cerita lah waktu itu cerita kayak gitu. Pak D-nya tuh sering kayak hal-hal mistisnya kalau misalnya ada Adit tuh sering. Di rumah Adit tuh di sebelah rumah Adit tuh ada gang kecil. Waktu itu Adit tidur sama Pak D-nya. Adit tuh ngeliat ada yang masuk dari sorotan pintu kecil rumahnya itu. Sorotan kecil biasanya kayak celah kecil di pintunya itu. heeh. Masuk masuk situ kok suaranya pentulit gitu. Adit bangunin Pak D-nya. Pak D, Pak D ada yang masuk lewat sorotan pintu kecil. Setelah pintu lah bilangnya. Pak D-nya bangun, si tuyul itu dipegang kupingnya, langsung disentil sama Pak D-nya. Jadi si tuyul tuh putar-putar bro. Dia muter-muter dari gang itu, putar balik nangis. Loh, itu dia nggak nyolong uang gitu. Udah ketahuan sama si Adit tuh. Terus Pak D-nya bangun itu loh. Pak D-nya bangun, kalau bahasanya diketak lah ya. Dijitakin sama Pak D-nya. Itu dijitakin, situnya nangis hari gitu di gang. Habis itu, Adit habis cerita itu, aku pulang. Lewat yang jalan tadi, yang aku bilang ada tukang bakso sama ada pos itu. Pulanglah aku pakai motor bapak itu. Spion kan kelihatan banget kalau belakang, kalau motor bapak itu. Siapa yang di belakang kelihatan. Turunlah ya motor ya. Motor itu waktu itu nggak pakai aki bro, jadi lampu itu terangganya itu tergantung gasnya itu pakai dinamo langsung. Wah, Jadi kalau misalnya aku pelan lampu juga redup. kok gitu Kalau ya? aku kenceng lampu juga kenceng. Itu motor lama itu ya. Iya motor lama, motor jadul bro. Waktu itu turun kan lampu redup. Aku takutnya itu masuk jurang sih. Kan di situ ada jurang juga. Masuk jurang, turun. Kok naik itu aku turunin gigi satu naik itu kok susah gitu ya. Kok berat. Apa motornya yang udah butut banget? Enggak. Di belakang itu kayak ada yang narik gitu bro. Berat banget. Padahal motor itu kalau misalnya gigi satu, dia itu gearnya itu bukan gear biasa sih. Gear trail. Kalau gigi satu otomatis dia itu lebih kuat. Meskipun giring juga udah pas. Giring ambil operan giginya udah pas. Kayak kok berat banget gitu. Ada apa kayak ada yang narik. Kayak motor satu rasanya kayak goncengan tiga bro. Oh,
Aku nggak berani sama sekali lihat spion. Tapi sempat sekelibat spion itu kayak ada yang apa ya? Dibilang ada yang nutupin sih. Jadi kayak nggak kelihatan apa-apa di belakang. Kayak hitam gitu. Terus lu gimana terus habis itu? Gimana ya Mas ya? Pasrah sih. Pasrah aja. Pelan meskipun pelan ya Tapi gelap, agak apa ya? tapi gelap itu ya. Gelap banget. Pas dilihat ada yang digonceng ternyata. Aku entah aku waktu itu lihat atau enggak. Kayak ada yang naikin bro. Beneran. Nyabuk nggak Kayak gini. gitu? Tahu nggak kalau misalnya mata itu kayak pandangannya seberapa tahu kan? Mm-mm. Ya anu lah, nggak apa ya, agak-agak remang gitu, nggak terlalu Iya kayak gitu. serem gitu lah. Ngeliriknya itu kan mentok kan segitu. Pandangan mata ngelirik kan mentok segitu. Ya kayak di belakang itu ada kayak sosok apa ya? Kayak genderuwo lah. Bilang gue. Besar berarti. Ya besar banget. Hitam kok. Ispion itu sangat hitam. Tapi syukur ya motor lu nggak ngadet-ngadet gitu ya. Maksudnya nggak kayak tiba-tiba langsung Takutnya mati. tuh mati bro. Nah ya itu Beneran makanya. takutku itu mati motornya. Kalau mati kan otomatis mundur. Tapi alhamdulillah aman ya itu ya. Aman sih aman. Di situ angker banget sih jalan situ. Soalnya kan jalan diapit sama kayak kuburan. Antara kuburan desaku sama desa sebelah. Kayak gitu. Jadi cukup segitu aja sih ceritaku yang nggak horor banget sih menurutku sih. Masih ada cerita-cerita lain yang lebih horor gitu. Ya, Ya nggak apa-apa mungkin lah. Mungkin bisa dari kita Mas Asli mungkin eh, ada cerita lagi atau sudah Mas? untuk saat ini sudah cukup lah. Ingin Cukup besok ya. lagi, ya, nunggu cerita teman-teman. Mungkin kita ngumpulkan teman-teman dan dari para narasumber untuk besok lagi bisa gitu. Iya Mas. Oke. Aku ada cerita langsung Kamu ada nggak bisa bertele-tele. coba Mas cerita Mas. Oke, monggo Mas Jen Ini bisa dari Mas diceritakan. Zainul. Ini dari Mas Zainul dari Bantur Wis ini. gak usah dikenal no, gak usah dikenal no. Iya, Isi no, aku nak kenal no. iya Mas. Nggak apa-apa kok, Tuh Mas. dari Hancur Mas, Hancur mana Mas? Isi no, tidak ngomong si aku tak ngali yo. Duh, Iya ngali ya. Aku kenapa tak ngali Mas? sih. Enggak mesti cek ngali cek ada dulu konco-koncone lho. Oh, Waduh, Mas Her. Yuk Mas yo, tak golek ngin pen om. Deh, ngali deh, nang sebelah deh. Dah, ngali nang sebelah sih. Gue Mas Jen bisa dimulai. Ya apa ya mulai nih yo? Langsung langsung to the point juga gak apa-apa Mas. Akeh cerita ngono ku. Cuman aku gak iso bertele-tele. Iya wis langsung ya. Iku aku ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. gak apa-apa Mas, Terserah. campur-campur aja Mas. Campur-campur aja Mas. Jadi ceritanya begini. Aku kan di pondok sekarang. Ya enggak sekarang sih. Udah lama mondok.
pernah jam setengah dua aku kebangun, terus kebelet kan, otomatis kan kamar mandi kalau kebelet. Oke. Nah, kamar mandi di sini bisa bayangin nggak sih kalau ini misal WC-nya WC di sebelah sebelah WC pas itu udah ada udah ada tembok, terus belakang temboknya itu apa lagi ngaran nih, barongan pringnya apa lagi ngaran ya. Ya kayak pohon-pohon bambu banyak, rimbun Banyak rimbun pohon pohon. banyak. Heeh. Nah, pohon bambu itu udah berkali-kali udah gimana ya? Udah berkali-kali ditebangin, cuman tumbuhnya kok nggak sewajarnya. Lah, pas aku ke WC itu kan jam setengah dua. Jam 2 kan ini WC di belakangnya WC itu ada kolam buat mandi biasa lah. Pas baru aja aku nyampe ke sana belum ngapa-ngapain, ada yang lemparin batu, entah batu atau apa ke kolamnya, jadi kan bunyinya plung plung gitu kan. Ya. Udah nggak aku gubris, aku kira ada teman-teman yang jahil gitu kan. Terus aku lanjutin terus, habis itu kok nambah, maksudnya nggak satu-satu lagi ngelemparnya, langsung Banyak gitu mas. langsung ya apa ya, beras limo ngono lho ya apa ya tadi. Iya langsung 5, iya maksudnya langsung banyak batu gitu kan mas. Lah itu aku kaget langsung. Habis itu aku keluar dari sana, aku lihat opo wono apa ada teman-teman sing jahilin aku, tiba yang di itu kosong, di atas kan tingkat nih pondok ini, aku lihat di atas juga kosong juga. Terus aku apa ya, aku haus, jadi jalan otomatis aku harus jalan ke belakang. Lah untuk jalan ke belakang itu ngelewatin parkiran mobil sama dapur kotor. Kalau di sini dapur kotor tempatnya kayak apa, luweng, apa ya luweng, Iya yang luang. biasanya Iya luang. Buat masak itu kan mas pakai kayu bakar itu kan luang itu mas. nah, pakai kayu bakar Pawon gitu. di sini. Nah, pawon di situ cuma ada, kalau dibayangin ya, luasnya sekitar 20 30 meteran. Cuman ada dua lampu di pojok kanan sama kiri aja. Iya mas. Jadi kan otomatis tengahnya peteng di tengah-tengah elep sama bison itu peteng. Terus pas aku habis minum, aku lihat kok aku ada pikiran lihat ke yang gelap-gelap gitu. Aku lihat loh, ini kok hitamnya kok beda, tapi kok kecil hitamnya. Terus aku kan biasanya
kan di sini gak boleh merokok. Jadi biasanya kalau merokok cari cari tempat yang aman kayak gitu. Kirain kalau emang teman-teman aku mau minta rokoknya. Aku jalanlah ke sana. Nggak mikir ada ini, ada itu, nggak ada pikiran. Soalnya nggak pernah. Terus udah aku aku udah datang ke sana. Loh, kok nggak ada? Kok hilang? Mana yang tadi ada di sini? Kan gitu kan. Itu sama sama posisi mata, terus nyawa belum belum 100% kembali ke aku kan bangun tidur tuh. Aku ngeraba-raba. Duh, terus kok oh ini rambut gitu kan. Oh paling arek-arek. Aku aku bilang, aku minta rokok dong satu. Tas tangi turu aku. Terus kok gak jawab. Aku ikut-ikutan jongkok. Loh, aku njaluk rokokin, aku minta rokoknya satu aja. Terus kok nggak tetap aja nggak jawab. Habis itu ya apa sih maksudmu? Terus mau mau aku gebuk dia. Duh, lah kok gak ada. Berarti Langsung hilang gitu, dia Mas. langsung hilang. Terus aku kaget, spontan aku kaget. Tapi aku nggak ngeluarin kata-kata kayak asu lah, anjing lah, nggak, jancuk lah, nggak. Aku mau lari, barusan berdiri, dapat 2 langkah, kaki aku berat, kaki kanan, yang kaki kiri udah di depan, kaki kanan mau melangkah ke depan, udah nggak bisa. Aku lihat ke bawah, tahu-taunya ada yang megangin. Bayangin jarinya satu jari segede pisang. Pisang, Pula iya. Hmm. segede pisang pula. Aku udah mikir gini. Aduh, aku gak selamat. Terus habis itu aku apa nih? Terus matiku wis peteng. Sebelum peteng, sebelum gelap itu ada apa? Kabut putih kan. Kabut putih terus tambah peteng, tambah gelap. Sing tenang Mas. Gak bisa tenang guys. Aku ngiling-ngiling membuka membuka cerita lama, Ingatan. membuka ingatan yang harus kulupakan asli. Habis mari peteng, habis gelap, kok aku gak bisa. Aku ngel. Ini kaki kanan kenapa? Terus aku ya gak bisa, gak bisa refleks baca ini baca itu, gak bisa. Udah kaget diem aja. Pasrah gitu, Habis Mas. itu pasrah kayak iso bener. Peteng, mari peteng, ngerti aku wis nganu dikotong ambek arek. Pagi waktu itu, Mas. Pas jam 4 kori aku sadar. Ditanyain kenapa opo turun di gunung, kenapa kok tidur di sana. Turu ya opo, aku yang ngomong ya opo, turu ya opo. Udah aku gak mau cerita lagi, gak ada yang tahu di sini.
setelah Oh, berarti waktu itu yang benar-benar nggak ada orang sama sekali Mas ya waktu sampean yang waktu itu yang ketemu hitam-hitam itu Mas. Gendruwo itu, udah si Gendruwo. sama sekali. Itu cuman sekali atau 2 kali Mas mungkin kalau tahu ceritanya mungkin. Kalau ketemu itu udah satu kali itu aja. Terus lagi, udah lagi nih. Eh, kan kan pondok sini kan apa ya? Nyanyu air apa? Apa yang ngarannya? Air Apa ya? air Sanyo, Sanyo, air air yang Sanyo. air yang di kamar mandi itu sanyu dari apa ya, dari sumber. Nah, pas iku jam 10 kan pipa apa ya, paraloni ke pondokku Iya. itu ono ada ono sing bocor, ada yang bocor. Aku berdua diutus disuruh sama ayahku buat buat nyari masalahin di mana gitu kan. Lah, buat nyari iku aku harus apa, em, jalan nang iku mang barongan pring apa, pohon kok pohon bambu lah, bambu sing banyak, terus sama sawah. Lah, di sawah itu ada 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 pohon jambu. Iya Mas, terus. Nah, pohon jambu itu pertama nih aku pertama nih nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Mas yo kan yo bisa dibayangkan lah, petangi sawah terus sampai bambu iku ya apa petengnya kan, iku posisi nih Kalau bawa senter center satu itu Mas. senter satu wae. Terus aku aku kan doran sama temanku sing satu nih udah nggak ada umur, Udah meninggal Mas. udah meninggal kemarin, sakit ya. Oh, iya lanjut Mas, lanjut. Iku berdua cerita-cerita sama ngidupin musik kan, biar biar nggak garing lah. Terus aku cek HP, itu baterainya masih ada, paketannya juga masih ada. Lagunya berhenti sendiri. Pas berhenti di pohon jambu tadi, tiba-tiba gerak. Ya kak, di pohon jambu gerak-gerak sendiri. Hmm. Kan tak tak pikir iki apa, masa angin gitu kan, masa angin ini, Iya. angin kok segede iki. Aku lihat ke atas, aku senterin ke atas juga nggak ada apa-apa. eh baru baru mau nyetel lagu ini, mau tak nyalain lagi, kok kok habis jalan 1 menit lagu ini kok berhenti lagi. Pas berhentiku anu suara nih, aku gak bisa nyebutin iki suarane apa, cuman pertama ada suara dak, terus berapa detik lagi dak, 3 kali bunyi kayak gitu 3 kali. Aku sama temanku sama-sama lihat-lihatan, sama lihat sama menteri juga.
Apa apa iki? Kaget. Tiba-tiba dia ketawa. Beneran sumpah ketawa. Hihihi gitu kan. Oh, Langsung gimana ya? sumpah langsung cabut. Langsung cabut. Pas pas itu Sempat ada ngeliatin temanku, sosoknya nggak mas waktu itu? sosoknya tuh merah. Nggak waktu Merah. sama ini, sama temannya sama ini waktu yang ada suaranya itu sempat ngeliatin sosoknya nggak? Suaranya dari mana gitu? Pas itu masih belum kelihatan di mana dia, Oh, siapa juga. Terus mm-mm. pas mau pas mau hidupin sepeda, aku senter lagi ke sana. Aku lihat di sana, nggak tahu itu yang bikin suara atau bukan. Yang jelas wujudnya merah, kayaknya merah. Kuntilanak merah Terus itu masih. aku gak ngerti ya udah. Aku boleh ngarani, aku gak ngerti. Iya, Pokoknya kuntilanak merah itu mas. kainnya merah. Terus rambutnya rambutnya kayak normal biasa. So apa ya? Selengan rambutnya. Tapi nggak ketat, nggak ketoto. Berantakan lah Terus mas ya. mm, posisinya itu dingkluk. Posisinya ngadep ke bawah. Cuman lurus Pak. Lurus ke aku pandangannya. Sama ketemuanmu itu tadi mas. Sing itu tadi. Aku gak bisa ngomong, gak bisa napas. Aku digebuk-gebukin sama temanku nggak lihat. Aku juga nggak bilang juga ke dia, cuman aku aja yang lihat. Langsung deh aku cuman bilang, ayo ayo kembali lagi ke pondok, cuman gitu aja. Waktu itu sempat lari gak mas? Kayak yang waktu yang ketemu item-item itu. Sempat kayak ada yang megangin atau gimana waktu itu? Nggak ada. Nggak, lari nggak bisa, mau jalan pun nggak bisa, mau nafas yang hitungannya mudah aja nggak bisa. Yang waktu ketemu kuntilanak merah itu mas. Heeh, pas baru sama-sama lihatnya, sama-sama sama-sama natapnya, udah Pandangan nggak bisa pertama apa-apa. berarti wis. Jangan pertama. Jangan-jangan baper nanti Mbak Kun. Enggak mas. Kan masnya kan, saya kan pernah ingat masnya yang cerita waktu di belakang yang ada pocongan itu mas. Mungkin sama juga masih ingat mas. Iku kok usah diceritain udah kayak meneh-meneh. Oke. Oke, cukup dari sekian cerita dari narasumber kita yang dari pondok santri Iya. yang ini anak nakal banget, Aku gak nakal yang yo. keluar-keluar, Nyuruhin yang aku. keluarga mau bolos tapi ditakutin sama kuntilanak merah. Oke, Oke, lanjut dengan kelas kita. oke, siap. Mungkin di video kali ini mungkin ini beberapa dari narasumber kami yang menyampaikan sebuah ceritanya dan pengalamannya selama ada kegiatan misterius ya. Mungkin ini saja videonya yang dapat kami sampaikan. Oke, untuk kali ini terima kasih untuk para penonton dan untuk para narasumber. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyampaikan beberapa pengalamannya. Maka dari itu, saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next video. Waalaikumsalam.